Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Hari Senin 26 Desember 2022. Inspirasi sabda bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi selamat Natal. Di saat-saat kita masih merasakan nuansa Natal, kita disuguhkan dengan suatu peristiwa di mana dalam Injil tadi diketengahkan sosok Santo Stefanus yang hari ini menjadi tokoh yang dipestakan oleh gereja. Santo Stefanus adalah martir pertama, dan itu diangkat dalam masa-masa Natal ini untuk menyatakan kepada kita bahwa peristiwa kelahiran akan juga berujung pada peristiwa kematian. Namun peristiwa kematian Santo Stefanus Martir bukanlah kematian yang sia-sia, tetapi kematian yang mau menyatakan sebagai konsekuensi dari kesetiaan iman kepada Kristus yang lahir itu, bahwa sesungguhnya memang sejak zaman dahulu ketika para nabi menyampaikan warta kabar gembira tentang kasih Tuhan, kehendak dan rencana Allah bagi pribadi maupun bagi suatu kelompok atau bangsa, selalu mendapat pertentangan, perlawanan, bahkan mereka harus menderita dan dibunuh. Demikian juga lah kelahiran Yesus ke dunia, kedatangannya akan juga membawa konsekuensi yang sama bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudari, menjadi orang beriman penuh dengan risiko dan konsekuensi yang harus diterima. Setia kepada iman berarti harus menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar diri sendiri. Hari ini kita mendengar bagaimana seorang beriman Stefanus sebagai seorang diakon, seorang yang setia kepada Kristus, menjadi pelayan di tengah-tengah umat. Ternyata dia dibenci, dia tidak disukai, dimusuhi karena kesaksiannya tentang Yesus sebagai putra Allah. Tetapi dia tetap setia kepada iman, dibantu oleh kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus. Dia tidak takut untuk menyatakan siapa Yesus. Dia tidak malu untuk bersaksi
tentang imannya di hadapan banyak orang. Karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah menyatakan bahwa kamu akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Dan Tuhan sendiri juga sudah menyatakan tadi supaya tidak takut untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang yang meragukan atau memusuhi kebenaran iman. Dan di dalam kesetiaannya kepada iman akan Yesus itulah Stefanus mati dibunuh sebagai martir. Nah, saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta. Dalam hidup kita, di dalam keluarga, sebagai keluarga Katolik, dalam Natal kita merayakan sukacita karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Tetapi sejenak sesudah itu, kita juga akan masuk dalam satu peristiwa kehidupan keluarga di mana kita dituntut untuk juga berani bersaksi tentang siapa Yesus bagi kehidupan keluarga kita di tengah-tengah masyarakat. Keluarga-keluarga Kristen diharapkan menjadi saksi dari kehadiran Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan keinginan Tuhan bagi umatnya. Sama seperti Santo Stefanus martir, para bapak, ibu, anak-anak di tengah-tengah keluarga dengan baptisannya dipanggil menjadi martir-martir untuk menunjukkan kesaksian hidup sebagai orang beriman. Memang tidak mudah, banyak keluarga-keluarga yang tidak mampu melakukan itu. Kenapa? Mungkin karena mereka, seperti kata Injil, tidak mengandalkan Roh Tuhan, tidak mengandalkan Roh Kudus, karena sesungguhnya tidak ada kekuatan lain yang kita banggakan, yang kita harapkan, kita andalkan dalam kehidupan kita sebagai pribadi pun maupun keluarga selain daripada Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudari terkasih, persatuan kita dengan Roh Kudus sebagai kekuatan dalam kesaksian hendaknya kita pupuk, hendaknya kita tumbuh kembangkan. Semoga dengan perayaan Pesta Santo Stefanus Martir hari ini, kemartiran juga bisa kita tampakkan dalam kehidupan keluarga kita. Tampak dalam diri seorang bapa, ayah, kepala keluarga yang rela berkorban bagi istri dan anak-anaknya. Setia walau menghadapi tantangan, mencari nafkah, mengarahkan, membimbing secara rohani anak-anak untuk lebih dekat kepada Tuhan. Berani berkorban sedikit demi sedikit setiap hari, ya, bahkan rela mati seperti Kristus. Dan itulah panggilan hidup kita. Demikian juga ibu, ya, menjadi martir dengan mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan perasaan, serta mungkin secara fisik juga bisa menderita, menjadi sakit karena semangat atau pelayanan untuk melayani keluarga. Anak-anak apakah bisa menjadi martir? Mereka juga bisa, ya, dengan taat dan setia kepada orang tua, belajar keras, menjadi anak-anak yang taat, yang baik, yang membanggakan, yang dapat juga memberi kesaksian di tengah masyarakat tentang siapa Tuhan, siapa Yesus yang lahir di tengah-tengah keluarga itu. Demikianlah keluarga-keluarga kita dapat menjadi saksi, seperti tema dari Natal KWI dan PGI tahun ini, mencari jalan lain. Itulah panggilan juga keluarga-keluarga kita. Dan jalan lain itu adalah jalan kebaikan, jalan cinta, jalan kesetiaan, atau bahkan pun jalan kematian seperti Santo Stefanus Martir untuk mencapai kebahagiaan. Semoga keluarga-keluarga kita tetap setia
dalam iman walaupun banyak tantangan dan kesulitan. Sekali lagi, selamat Natal bagi kita. Marilah menjadi saksi kesetiaan dalam seluruh pergulatan hidup kita sebagai orang beriman. Amin.